أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk atau Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat 14 dan ayat 15. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah, ala kulli hal. Kita pada pagi hari ini bisa beraktivitas kembali dengan iringan doa, mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas hidup kita beribadah kepada Allah. Tujuan hidup kita adalah untuk menggapai ridhonya Allah, dan fungsi hidup kita adalah sebagai Abdullah dan Khalifatullah, sebagai pemimpin di muka bumi ini dan sekaligus sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi pribadi yang beriman takwa, baik sebagai warga bumi ini, warga negara NKRI ini. Mari kita belajar surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 18. Mudah-mudahan nantinya bisa menjadi pribadi yang baik, diharapkan menjadi pemimpin yang baik, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi siswa-siswi yang baik, para wali-wali muridnya mudah-mudahan menjadi wali-wali murid yang baik, dan seluruh anak kita pelajar ini mudah-mudahan menjadi pelajar yang beriman takwa. Para guru di bumi ini mudah-mudahan menjadi guru-guru yang beriman takwa, sehingga bisa mengajarkan kepada anak didiknya, mengajari kepada dirinya dan keluarga besarnya dan umat ini untuk mengkokohkan Islamnya, untuk mengkokohkan imannya, untuk mengkokohkan ihsannya. Bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208, dan juga di surat Ali Imran ayat 79, yaitu guru dan generasi siswa-siswi kita yang robbani, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terdapat di surat Ali Imran ayat 31, sehingga melahirkan tafaqquh fiddin, surat At-Taubah ayat 122, sehingga kita bisa senantiasa beriman takwa dan beramal soleh, dan selalu untuk nasihat menasehati di dalam kebenaran, dan selalu nasihat menasihati di dalam kesabaran. Sabar di dalam melaksanakan taat, sabar di dalam menjauhi maksiat, sabar dalam kesuksesan, dan sabar dalam ujian sakit dan lain sebagainya yang tidak menyenangkan hati kita. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan iman dan takwa. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita lihat surat Al-Hujurat ayat 14 dan 15 tadi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang Badui yang mengaku bahwa diri mereka telah beriman, ucapan mereka itu dibantah oleh Allah. Sepantasnya mereka itu jangan mengatakan telah beriman, karena iman yang sungguh-sungguh ialah membenarkan dengan hati yang tulus dan percaya kepada Allah dengan seutuhnya. Hal itu belum terbukti karena mereka memperlihatkan bahwa mereka telah memberikan kenikmatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dengan keislaman mereka dan dengan tidak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. Mereka dilarang oleh Allah mengucapkan kata beriman itu, dan sepantasnya mereka hanya mengucapkan kami telah tunduk masuk Islam, karena iman yang sungguh-sungguh itu belum pernah masuk ke dalam hati mereka. Apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan isi hati mereka. Az-Zajjad berkata, Islam itu ialah memperlihatkan kepatuhan dan menerima apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperlihatkan patuh itu, terpeliharalah darah dan jiwa. Dan jika ikrar tentang keislaman itu disertai dengan tasdik, dibenarkan dalam hati, maka barulah yang demikian itu yang dinamakan iman yang sungguh-sungguh. Jika mereka benar-benar telah taat kepada Allah dan Rasul-Nya,
ikhlas beramal dan meninggalkan kemunafikan, maka Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalan mereka, bahkan akan memperbaiki balasannya dengan berlipat ganda. Bisa dilihat dalam surat 16 ayat 97 surat An-Nahl. Terhadap manusia yang banyak berbuat kesalahan dimanapun ia berada, Allah akan mengampuninya karena Dia Maha Pengampun terhadap orang-orang yang bertobat dan beramal penuh dengan keikhlasan. Mari kita senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat atas dosa-dosa kita sebagaimana terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 23, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebuah kesalahan senantiasa akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mau untuk langsung beristighfar dan bertobat apabila kita melakukan sebuah kesalahan, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melaksanakan sebuah kebajikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat 15, dalam ayat ini Allah menerangkan hakikat iman yang sebenarnya, yaitu bahwa orang-orang yang diakui mempunyai iman yang sungguh-sungguh hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa keraguan-raguan sedikit pun dan tidak goyah pendiriannya. Apapun yang dihadapi, mereka menyerahkan harta dan jiwa dalam berjihad di jalan Allah semata-mata untuk mencapai keridhoannya. Bisa kita lihat dalam surat 41, namanya surat Fussilat, mulai dari ayat 30 sampai ayat 54, yaitu kepribadian yang teguh, ya, orang-orang yang mempunyai pendirian yang kokoh. Orang-orang mukmin di dunia ada 3. Golongan pertama orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad fisabilillah dengan harta dan dirinya. Kedua, orang yang tidak mengganggu harta dan diri orang lain. Ketiga, orang yang mendapat kemuliaan ambisi, ia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Mereka itulah orang-orang yang imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti orang-orang Arab Badui itu yang hanya mengucapkan beriman dengan lidah belaka, sedangkan hati mereka kosong karena mereka masuk Islam itu hanya karena takut akan tebasan pedang, hanya sekedar untuk mengamankan jiwa dan harta bendanya. Mudah-mudahan iman kita, Islam kita dan ihsan kita semakin hari semakin kokoh adanya sehingga bisa tumbuh, bisa berkembang dan berbunga, dan sehingga bisa berbuah manfaat untuk diri kita, keluarga besar kita, dan umat senantiasa menjadi umat-umat yang terbaik sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Imran ayat 102 sampai ayat 200. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.